Selamat pagi menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Ser Gairah. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat semuanya. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Lah, kok jelek sih? Lah kan mukamu memang jelek. Oh iya ya. Udah. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Mas Yomunyu, saya pinter. Jelek. Lah munyuk ya lo. Aku ya duwe pantun nek ngono. Piye. Jambu Pluto dipukul pentung. Munyuk. Munyuk mau gitu. Siwip munyuk, bibire melentung. Ya udah, selamat mendengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan, saya Sahlan. Kowe kan Ahlan, aku Sahlan Ya berarti. makanya. Diulang. Usah. Selamat datang kembali di podcast Ser Gairah. Saro. Iya. Serang Menggairahkan. dalam suasana Minggu ketiga Ramadan. Mau lebaran. Iya. Mau lebaran benar. Saling bermaaf-maafan. Semoga puasa kita selama ini diterima. Ya. Gitu kan. Kita hanya bisa berdoa. Ya. Tapi diterima enggaknya dengan penulisan kita. Gitu. dan semoga THR-nya udah pada turun semua. Belum, biasanya Kan pas emang 2 minggu sebelum lebaran. aku enggak, aku biasanya seminggu sebelum Ramadan. Sebelum tahun baru. Tahun baru. Sebelum Idul Adha. Seminggu sebelum tahun baru lah. Nah. Oh iya. Iya juga ya. Aku belum selesai ngomong. Sebelum tahun baru Natal. Iya, oke. Iya. Nah, dalam rangka Natal itu tadi, maka Apa toh? kita akan membahas tentang apa yang dilihat orang lain belum tentu bisa kita lihat. Iya. Ya betul. Ya, betul ya. Heeh. Misalnya saya bisa melihat setan, kalian nggak bisa. Gitu. Tapi ini pertanyaan yang pengen saya tanyakan dari dulu. ke Apa Setri. itu? Dia kan bisa melihat setan katanya kan barusan. Saya pengen tahu, Ramadan tuh beneran nggak setan dibelenggu? Setan itu harfiah, Oh, harfiah. bukan ya setan. Harusnya dibelenggu. Heeh. Yang Nah, kamu menurutku pernah ya, melihat setan pernah, nggak ketika Ramadan? pernah. Setan Jadi- makhluk halus kan? Heeh. Iya, makhluk halus. Jadi sebenarnya di Makhluk halus tuh Belum tentu setan. Setan dan makhluk halus tuh gini. Setan tuh kadang anggapannya adalah sesuatu yang negatif. Heeh. Makhluk halus itu belum enggak semuanya juga negatif. mungkin representasi perbuatan buruk. Ya betul, harus dibelenggu Oh, pada iya. saat Jadi puasa. Ada setan dalam Iya, wujud Mas. manusia. Kayak Iya. kamu. Ada setan dalam wujud jin seperti Ya. itu, seperti Septri. Iblis, Tadi kan iblis. dia bilang saya setan dalam wujud manusia toh. Septri adalah setan dalam wujud jin. Nah, Jin Kazama. karepmu Tekken. sing penting jin. Oh, iya, oke. Embuh kuwi Levis, embuh kuwi Wrangler, Jin embuh kuwi Kazama. Lea. Jin Kazama boleh. Ono apa? Jin mereknya Kazama ngono. Tekken. Tak ngerti deh. Oh, rak kan mau ngomong ke Levi's, iya, Lea. Levi's. Tak Ono, gawe Jon. sesuk, tak gawe sesuk. Ono, Merek Jin Kazama. Ono Jin Kazama ono. Oke. Jin dan Jin ya. Ngono tok Maito. Jin Kazama. Jin dan Jin. Selalu berdua. Nah itu apa yang mesti itu Makanya aku penasaran Ben pas Ramadan Jin dan Jin si Jin ini di belenggu apa? Makanya kata setan yang Iya, dibelenggu. benar. Makanya maaf, kalau maaf. menurutku itu harfiah. Nah ini salah satu contoh sih sebenarnya. Yang menurut kamu karena kamu punya kemampuan itu ya. Ya, yang- ini ngomongin setan. Enggak, ini salah Oh, satu iya. contohnya. Oh, Itu iya. kan kan itu kemampuan ya. Maksudnya ya karena kita nggak punya, kita menganggap kamu itu orang yang cukup Edan. tidak biasa, enggak toh. Tapi sebenarnya semua orang bisa. Nah itu kan gini, karena kamu sudah terbukti untuk bisa dan bisa mengontrol itu, jadi menurut kita kamu luar biasa punya kemampuan itu dan bisa kontrol. Menurutmu mungkin biasa aja Biasa gitu. aja. Nah, itu contoh kan. Ya contoh Iya. ya. Menurutku biasa saja, menurut kalian, ngono tok ora iso. Ya gitu. Kayak gitu. Terus Terus ya wis selesai kita hari ini. enggak dong. Nah, beberapa kali itu kejadian kayak gini. Jadi pada dasarnya kayak misalnya ya contohnya gini aja. Kan kita apa meneh kowe Jon, Apa di lingkungan yang ya salah satu praktisi IT di kantor kan mungkin kamu dengan segelintir orang gitu Oke. kan. Nah, kamu bisa ini itu mungkin menurut orang-orang yang tidak mengerti apa yang kamu lakukan itu menurut mereka itu kamu
punya kemampuan yang sangat-sangat lebih gitu. Oh iya. Padahal pada dasarnya dengan kemampuan si Jonan sekarang itu mungkin Biasa kalau aja. dibandingkan dengan orang lain yang mungkin lebih punya pengetahuan di bidang Ayo. itu juga malah mungkin rata-rata bawah gitu. Bandingke sabar aku rata-rata bawah. Betul. Nah, itu Betul. makanya. Bandingke gulam ngono ya aku mungkin di bawah. Dibandingi Mas Bram. Bandingin Mas Bram ya aku lebih pinter lah karo si Bram bandingke Kakak Elang. Kakak Elang awi. Bandingke awi dalam hal apa dulu? Bandingke soal persoalan Ojo Memancing ya. dibanding-bandingke. Iya, memancing menang Aku dia di- ya. Memancing Ada menang gitu. dia, kalau memancing kerusuhan menang saya. Iya betul. Nah pertanyaan gini, apakah kamu pernah selain tadi ya, selain aku kasih contoh, kamu pernah dianggap orang kamu punya kemampuan yang luar biasa atau mempunyai hal yang luar biasa yang orang anggap itu, yang kamu anggap itu sangat biasa-biasa saja atau enggak? Lah ya itu tadi kayak contohmu itu. Ya yang lain. Yang lain apa ya? Ya mungkin kalau kita bicara kayak gini ya, kuliah S2 dapat beasiswa itu bagi sebagian orang mungkin adalah sebuah prestasi gitu. Tapi Capaian ya. Capaian, tapi karena kita sudah pernah melewati itu, kita yo biasa-biasa wae. Ya. Awalnya mungkin ya ini mungkin ada teorinya juga ya. Ketika misalnya orang itu baru pertama kali melakukan sesuatu, mungkin dia akan merasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi begitu sudah banyak orang yang bisa melakukan itu juga, atau dia sudah melewati hal itu akan jadi biasa-biasa aja. Kayak contohnya ketika kamu punya iPhone pertama kali, ketoke gagah tenan ngono lho iso duwe iPhone. Tapi selang berapa waktu kemudian, ya wis biasa wae, tidak merasa Itu luar bangga biasa. lagi punya iPhone, apalagi Ya. banyak orang yang sudah punya iPhone juga. Betul. Iya. Kayak awak dhewe mbiyen ndelok kibol, duwe iPhone generasi pertama loh. Iya. Sangar dan sebagainya. Ya. Tapi begitu teman-teman yang lain udah pada punya iPhone juga ya. Betul. biasa Mainstream. aja. Jadi mainstream Oh, oh. ya. Iya. Kayak Nah, kamu gitu sih. pernah nggak sih Apa? dianggap orang, "Wah, kamu luar biasa banget ini"? Sering kok. Wow, apa itu? Contohnya. Luar biasa jeleknya. Enggak pernah. Nggak Aku pernah? enggak ngerasa. Ya maksudnya kadang dibilang Kalau gitu. kamu sekarang dibalik pertanyaannya, kalau kamu ngelihat orang gitu, misalnya ngelihat siapa, oh, iki wong kok keren men, apa ya apik men, Ya, maksudnya- apa? ya maksudnya ini kan kok maksudnya secara kinerja kok oke banget. Cara ngomong komunikasi kok oke banget. Itu kan jadi kayak semacam aku harus bisa seperti itu. Bukan akhirnya Jadi aku- motivasi jadi jadinya. motivasi, maksudnya dalam menghandle masalah itu dia seperti apa, dalam menghandle tim tuh dia seperti apa gitu. Kadang itu jadi motivasi. Gitu. Gini ya, mungkin ini contoh bukan dari aku secara langsung ya, tapi tahu buku Negeri Lima Menara toh? Tahu. Nah, itu kan banyak orang yang bilang bagus, inspiratif dan sebagainya gitu. Tapi gini, ketika aku membaca buku itu, aku melihat cerita-cerita di situ itu adalah hal yang sudah pernah kulakukan semua. Jadi aku menilai buku itu bagaimana aku bisa menganggap sesuatu ini luar biasa kalau aku sendiri sudah pernah melewatinya. Ya, Jadi biasa itu aja. nilainya jadi biasa aja. Makanya penilaian setiap orang pasti beda-beda. Mungkin aku dinilai bagus, yaitu mungkin kita punya ranking kan ya. Nah, karena mungkin yang nilai bagus itu ranking yang di bawahku. Tapi ya, aku dinilai jelek sama kayak tadi Mas Jo bilang, dia nggak lebih pintar dari siapa gitu. Tapi dia lebih pintar dari siapa. Iya. Karena kita biasanya emang melihat orang itu, maksudnya membanding-bandingkan sukanya. Dan biasanya malah membandingin ke yang atas. Jadi Iya, padahal kita kan disuruhnya melihat ke bawah. itu gitu kata kan. Septo itu Wang Sinawang itu tadi. Yang Sinawang. Ini tapi mungkin aku jadi agak berpikir kayak gini ya dari obrolan kita ini, kayak misalnya kamu melihat karya seni gitu loh. Ya. Taruhlah lukisan abstrak gitu. Ada orang yang bisa melihat itu bahwa wah ini sangat tinggi sekali nilai seninya. Sementara aku melihat gur gambar semerawut koyo ngene. Iya. Nah, itu gimana ya? Mungkin ketika kita misalnya berada dalam posisi yang awam, walaupun aku juga nggak tahu kalau posisi yang ahli itu sebenarnya parameternya apa, Yang dilihat indikatornya apa, gitu ya, loh. ya. Cuma ketika kita dalam posisi yang awam, itu kita melihat sesuatu mungkin ya kayak yang alah barang biasa wae seperti itu. Kenapa bisa dinilai tinggi? Iya, Itu iya. kadang-kadang aku juga agak heran seperti Terus itu. dibilang kamu nggak punya seni kok. Ya, Saya tiap hari ngeluarin seni kok. Air, dalam bentuk air. kayak gitu. Kadang kita mungkin wabil khusus saya ya,
itu dibilang bahwa saya tidak punya selera seni ketika misalnya bilang lukisannya Van Gogh, wah lu anak TK wae iso gawe kaya ngene. Betul. Cuma kadang-kala aku jadi agak berpikir apa yang menyebabkan lukisan seperti ini bisa dinilai tinggi karya seni, dinilai tinggi nilai seninya. Gitu. Apakah karena lukisan itu sendiri ataukah karena faktor brand dari siapa pelukisnya, Van Gogh-nya seperti tapi itu. Van Gogh menjadi seperti itu, menjadi seperti terkenal itu juga kan dia sebelumnya bukan apa-apa Iya, karena dia punya karya yang sebelumnya yang mungkin dulu ditolak dan lain sebagainya. Akhirnya ada orang yang nemu bahwa ini karya bagus. Ya. Justru setelah dia meninggal kan makanya bernilai tinggi makanya gitu. Seni itu kan sebenarnya kalau yang pernah aku dengar dan aku baca itu seni itu kan sebenarnya adalah emang tujuannya itu seni itu berhasil ketika itu nggak semua orang menilai itu sama. Oh gitu. Seni itu emang setiap pandangan orang berbeda-beda, makanya itu dinamakan seni. Gitu. Kalau berarti kayak seni musik lah, kayak misalnya jazz gitu kan. Nggak semua orang bisa menikmati jazz. Dangdut nggak semua orang bisa menikmati dangdut. Rock nggak semua orang juga bisa menikmati. Berarti kalau misalnya gini sih, kalau ada satu benda atau satu hal yang semua orang menganggap itu bagus, itu bukan seni. Itu jadi nggak bernilai tapi seni. pasti ada yang orang nganggap itu nggak bagus. Kalau mulai itu karya seni itu bisa kayak misalnya puisi gitu kan. Karya seni itu kalau misalnya itu penangkapannya orang beda-beda bahwa lirik ini berarti sama Mas Wib artinya apa, sama Mas Ju artinya apa bisa beda, bisa jadi debat. Nah itu kan berarti dia si lirik itu punya seni gitu kan. I see. Oh gitu. Makanya aku baru tahu itu. Dulu aku pernah lihat ada orang mempresentasikan gitu tentang seni komunikasi gitu. Oke. Ada dia orang beli cuma barang beli cuma $1 di eBay, dia bisa jual $1,000 di eBay juga. Barang yang sama hanya menambahkan cerita yang dia karang. Narasinya bahwa benda ini adalah peninggalan seorang bla 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 bla, bagus lah. Jadi akhirnya bernilai 10.000. Itu kan padahal dia beli cuma mungkin $1 aja gitu. Di situ bahwa kekuatan seni itu bermain gitu. Makanya hanya seni itu emang membuat orang berpikir berbeda-beda gitu kalau seni. Jadi menurutku biasa aja, menurut orang lain juga nggak biasa. Iya. Oke. Kalau itu ngomongin seni ya, tadi kan kalau misalnya lukisan. Ini yang seni yang air atau yang apa ya? Air dong. Barang seni dong. Jadi ingat dulu sih siapa J.K. Rowling? Ya. Yang dia kan makanya jadi mahal karena bukan jadi mahal, maksudku dulu kan ketika dia pertama kali ke publisher, salah satu publisher ditolak sampai 7 kali, yang ke-8 baru atau kesekian kali baru diterima. Makanya itu jadi ada orang yang melihat bahwa ini bagus nih gitu. Tapi secara statistik maksudnya apa yang kemudian jadi karyanya si J.K. Rowling ini kan ya memang secara statistik dia maksudnya semua orang mengakui, mayoritas orang, bukan semua. Mayoritas ada yang menganggap bahasa juga, Con. Ada temanku yang itu biasa aja baca gitu. Tapi pada akhirnya secara statistik hampir semua orang mengapresiasi hal itu. Apresiasi gitu. Ya. Tapi ketika misalnya ada kayak ya taruhlah gini ya, aku nggak yakin juga sih apakah lukisan abstrak itu mayoritas orang menganggap itu bagus. Tapi ternyata dia tetap memiliki harga jual yang mahal kayak gitu. Ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan karangannya J.K. Rowling, itu kan memang terbukti bahwa banyak orang yang mengapresiasi itu, makanya laris. Nah, tapi ada hal-hal yang sifatnya kayak itu tadi. Dia lukisan abstrak, orang nggak ngerti, terus kemudian nilai jualnya tetap tinggi. Atau mungkin kalau kita misalnya bayangkan ke hal yang lainnya, kita proyeksikan ke hal yang lain, puisi contohnya, kayak cah teater tadi. Mungkin kamu pernah menilai sebuah puisi itu bagus atau tidak. Iya. Seperti itu kan. Iya. Nah, cuma tidak terlepas juga kemungkinan bahwa ada orang-orang yang mengatakan puisi itu bagus karena faktor lingkungan. Sekelilingnya bilang itu bagus. Iya betul. Latah berarti. Seperti itu. Latah. Jadi akhirnya puisi itu jadi bagus. Jadi terkenal dan jadi dinilai bagus ya karena banyak orang yang bilang bagus yang awalnya hanya ikut-ikutan. Kayak gitu. Tapi benar juga loh. Kayak ya kenapa Chairil Anwar terkenal? Maksudnya terkenal dengan karyanya. Bukan ya? Bukan dong. Itu Chairul Tanjung. Chairul Tanjung ya Cindul. Ngawur kamu. Tapi Trans 7 Chairil Anwar.
Dan ya dulu kan pasti banyak pujangga di tahun itu kan. Base Jam terutama kan. Bukan pujangga. Base Jam justru bukan Oh, pujangga. iya, bukan pujangga. Dan kenapa kok Chairil Anwar terkenal dengan karyanya gitu. Ada yang menganggap itu memang sangat-sangat bagus sekali, ada yang ya mungkin itu mendobrak pada masanya ya. Jadi karena kata-katanya yang emang tidak biasa waktu itu. betul karena Dari, mendobrak dogma iya. pada saat itu gitu. Dan aku pikir itu yang terjadi dengan Van Gogh juga, John. Maksud gini, Semua dulu karya lukisannya biasa aja. iya punya style yang Beda. seperti itu pada zamannya, tapi Van Gogh dia Mencoba berbeda. iya dengan cara baru, dengan hal yang baru dan segala macam. Makanya tuh jadi sangat mahal karena berbeda dengan yang biasa. Unik. Gitu. Unik. Iya nggak sih? Artinya sesuatu ini bernilai tinggi karena nilai sejarahnya. Betul. Sebagai contoh ini, Unik. Sheila on Seven aja dulu. Ya. Kan sekarang kan dia salah satu band yang cukup besar di Indonesia gitu kan. Ah, ah. Dulu dia kan memang membawakan musik yang tidak biasa pada masa itu. Iya. Oh, iya. Besarnya apa sih kayak Rock. Gigi, Dulu kan rock, alternatif. Gigi, Jam- terus Dewa. Dewa, Jamru dan membawakan pop yang easy listening dengan gitar yang kayak gitu, dengan musik yang simple kayak gitu dan itu kan nggak biasa pada waktu itu. Nah, makanya waktu itu mereka sangat-sangat besar dan berkembang gitu. Ya. Karena membawakan sesuatu yang tidak culture-nya Iya, pada saat itu. sama kayak gitu. The Beatles waktu itu juga sama. Ya betul. Dulu zamannya Bisa rock. bisa dipahami. Tapi kemudian ada kondisi juga yang contohlah, kowe Sep, pernah nggak kamu misalnya mengkonsumsi suatu Alkohol. barang, Oh, barang. alkohol juga, karena alkohol adalah barang, Ya. barang cair. Ingat, ada barang cair, Ada barang barang padat, barang gas. Betul. Ya. Barangkali Kalau barangkali itu termasuk barang padat. karena Karena batu-batuan. ya pasir, batu, kerikil. Air kan barangkali. Barangkali juga cair gitu. Ya. Barangkali padat, barangkali cair gitu. Ada hewan juga itu barang-barang. Berang. Ya lanjut. Mengkonsumsi apa nih? Mengkonsumsi Narkoba. alkohol. Oh, alkohol. Alkohol dalam bentuk padat. Artinya PS kan dulu ya. es krim Baileys misalnya. Enggak nanya itu aslinya tadi. Nggak tahu. Pak Cindul, aku tadi mau nanya apa tuh. Mengkonsumsi. Fuck you. Mengkonsumsi barang yang overpriced. Iya itu. Sep 3 fuck you. Teng juap. Pam, cuap. Fuck you. Cuap. Pam. Setri Terus. fuck you. Cuap. Overpriced. Overpriced. Overpriced dalam artian gini, kamu sebenarnya bisa Nggak mendapatkan barang itu dengan kualitas yang sama. Oh. Tapi kamu lebih memilih barang yang kemudian kamu konsumsi ini hanya karena brandnya. konsumsi dan gunakan mungkin. Ya Ya, ya ya. dikonsumsi kan digunakan. Ya Aku konsumsi kirain dimakan ya. enggak. Dipakai. Dipakai. Dikenakan iya. Ya, apa ya? Pernah enggak gitu loh? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Aku pernah. Ya berarti kamu aja yang jawab dulu. Ya. Setri biar mikir. Ya bingung mau. Dulu kan apa ya contohnya? Ini handphone dulu. Ya. Ya dulu masih belum zaman ini iPhone ya. Heeh. Cuman dulu aku pengen karena dulu Sony Ericsson dulu mahal banget dulu dibandingkan Iya, sama Nokia. Iya. Karena aku pengen dan aku terpikat dengan brandnya gitu. Ada Sony, ada Ericsson, bayangin. Oh, Mereka iya. bikin Walkman. ini gitu. Heeh. Yang Nah, itu Walkman, bukan. Bukan yang masih dulu ada Windows Sony Ericsson sebelum Walkman. Baru awal-awal tuh ada Windows Phone gitu. Nah itu tak beli karena brandnya gitu. Oh. Itu Terus pernah sekali gitu. pertimbanganmu karena Karena brand Iya, ada brand. Sony, ada Ericsson tuh. Iya. Bayangin tuh. Oh, iya 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 Gitu. iya. Enggak pernah deh overpriced enggak. Enggak pernah berarti. Pernah aku. Ah, Lah iPhone iPhone kan hitungannya overpriced. menurutku overpriced. Menurutmu enggak overpriced? Iya, menurutku overpriced. Mobil? Sekarang gini, iPhone sama Samsung harganya hampir sama. Ya walaupun secara spek Ya iya, tapi sebenarnya kan maksudnya fungsi itu juga sama ya. bisa Ya udah, kamu berarti- dapatkan. Berarti iPhone, MacBook, MacBook ya ya. gitu ya. MacBook pun dikasih. Ya aku juga dulu yang Pertimbanganmu apa gitu loh? Pertimbanganmu. Heeh. iPhone waktu itu karena pengen nyoba. Dulu aku anti iPhone. Aku anti Apple produk karena aku melihat itu mahal. nanti. Dulu kan aku belinya mending Xiaomi daripada iPhone gitu. Ya ya. Boleh apa tuh? Kenapa John? Serot-serotanku mau ndak. Kok hilang serot-serotan? Dia. Itu John. Oh ya wis dipas meneh Pak, goleki sedotan malah. Anu. Ya anti iPhone. Nah, anti iPhone dulu karena mahal itu. Tapi
setelah kerja dan punya duit pengen nyoba, maksudnya orang-orang tuh pakai iPhone kenapa sih gitu, selain gengsi ya, Keterusan tapi sekarang. ternyata enak dipakai. Oh, gitu ya. Nggak nge-lag gitu kan. Nggak kayak Android yang gampang nge-lag dulu zaman dulu ya. Kalau speknya rendah kan nge-lag. Iya. Kalau baju aku masih brand spesifik tuh aku. Brand kalau baju aku ini nahan-nahan untuk brand yang overpriced. Aku nggak overpriced sih, lebih ke spesifik aja sih. Kayak misalnya Gini tuh. kalau jeans ya harus Lois gitu misalnya. Gitu. Jeans harus Lois. bojone Superman. Betul, Lois and Clark. Berarti yang buat cewek. Kan dong. Loh, kalau kamu yang buat cowok kan Clark. Oh iya. Jangan Lois dong. Ya harus Clark aku. Clark klik. Clarken. Ya gitu. Kalau baju biasanya aku ini Ya spesifik. kalau pakaian itu coba buat nggak overpriced kecuali kalau dibeliin ya. Tapi aku kayak ya memang nggak ambil yang lebih mahal, cuman brand spesifik brand aja. Tapi itu kan memang brand yang cukup mahal dibandingkan yang lain, kayak misalnya karena mikirnya awet. ya karena gitu mikirnya kan. awet. Karena misalnya kamu beli 500.000 sepatu kamu misalnya sepatu yang mahal pun nggak apa-apa sama ya awet. ya gitu kalau Biasanya kayak mikirnya awet kalau overpriced. nah kadang-kadang Berarti kalau itu nggak overpriced sebenarnya, dia Sebenarnya nggak harga mahal karena lebih awet. ya misalnya sepatu taruhlah Reebok gitu. Kan Reebok ada yang range dari 1 juta sampai sekian belas juta gitu kan. Iya. Yang aku beli yang memang yang juta. range bawah juta sampai juta. Karena apa? Karena aku pikir itu worth untuk harga dengan kenyamanan dengan masa pakai sekian gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi Atau Nike gitu kan. Nike Ardiles. Nah, itu kenapa nggak Ardiles? Ya. Mungkin Ardiles ada yang awet juga. Gitu. Iya. Nah, Gini, karena aku bandingin ya kayak ya memang untuk style lebih cocok untuk yang tidak Ardiles sama aku pikir ada yang lebih nyaman gitu selain Ardiles. Berarti Kalau ada- dulu sih memang karena nggak ada duitnya ya Ardiles aja atau Eagle gitu. iya. Lah iya toh. Kalau sekarang kan ada punya kemampuan untuk membeli brand yang Brand lebih itu, nyaman ah. gitu. Hubungannya berarti ada hubungan dengan image, Ya, gengsi kayak gitu. iya juga. Oh iya. Nyaman sih. Lebih ke Sebenarnya kalau nyaman ya mungkin ya. Nyari misalnya aku punya Adidas gitu kan. Itu pun karena diskon. Iya. Bukan karena aku pengen Adidas itu. Iya. Berarti kan itu Berarti- nggak overpriced. Karena brandnya toh. Karena dia Adidas. Karena diskon. Mungkin kamu bisa Iya, mendapatkan fungsi karena- yang sama di Ardiles itu tadi gitu loh. Oh beda. Enggak, gini. Secara kualitas beda. Contohnya dong. gini, John. Aku nggak ngelihat, tapi kenapa gender spesifik? Aku punya spesifik gender untuk tiap-tiap model sepatu. Misalnya, kalau sepatu bola itu aku nggak pernah beli. Aku seringnya beli yang Specs. Puma gitu. Oh enggak. Puma gitu. Ya. Kan kalau dibandingkan sama yang lain kan Puma juga bukan yang bagus banget atau harga yang mahal banget kan, kayak rata-rata gitu. Terus kalau misalnya untuk sepatu olahraga, oke lah aku pakai yang Reebok atau yang kayak gitu. Nike Jadi gitu. dan Oh. spesifik untuk genre tertentu. Misalnya kalau itu celana jeans ya aku ke Lois. Kalau kemeja ya aku misalnya ke Eksekutif. dulu eksekutif atau Uniqlo gitu kayak gitu. Uniqlo. Jadi kayak memang genre spesifik. Kalau misalnya ini headphone gitu. Ah. Ya kalau nggak ini Audio Technica ya mungkin Sennheiser. Sennheiser nggak Edinburgh. Razer. Edinburgh gitu. Nama kota. Edifier. Edinburgh. Audio Technica atau Razer gitu misalnya gitu. Memang karena aku tahu bahwa ya itu sudah kualitas yang cocok di aku gitu misalnya gitu. Tapi misalnya ada brand yang bukan Audio Technica, harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya sama dengan Gak ATH apa-apa. yang sekarang. Cuman aku nggak males membandingkan dan mencari yang seperti itu. Oh, gitu. I see. Karena udah nyaman I see. dengan Nggak, Audio Technica jadi aku nggak mau sudah- merepotkan diri sendiri untuk mencari hal yang lain gitu loh. Sudah istilahnya sudah yakin kalau merek ATH ini berarti bagus kualitasnya. Betul. Kecuali Ibarat- kamu reviewer gitu loh. Iya, Beli betul. banyak. Ibaratnya motor ya aku Honda. Kenapa Honda terus? Karena aku Honda itu ya semuanya ada di situ, nyaman di situ, kayak Ya. servis gampang, juga Ya. harga jual oke gitu-gitu. I see, Makanya aku I nggak see. pernah Yamaha atau Suzuki. Mobil Toyota. Ya kayak gitu-gitu. Enggak Honda juga. Enggak Honda, enggak mahal. Ya karena kan ada lini produknya sendiri-sendiri Lini gitu loh. produk. Jadi mungkin kalau mau mobil Mobil yang Yamaha. mungkin ya Mobil Yamaha gitu apa? Wong kok. gitar ya. Itu pun yang keluaran Jepang. Iya benar. Jangan yang keluaran Arab. Kalau Arab jadinya ya Mahmud. Betul. Fuck. Gitu. Jadi Iya, mungkin iya. aku
enggak yang kayak buku-buku dalam konteks lu tadi enggak yang overprice, enggak cuma ke gender spesifik aja gitu. Cuman enggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang lebih murah dan lebih dengan harga yang kualitas yang sama enggak. Enggak, sebenarnya tujuannya beli itu apa sebenarnya? Itu yang harus Karena aku ditanyakan. enggak malas repot, Iya. mau cari yang pas, selalu pas gitu. Betul. Kalau soal keilmuan, Keilmuan apa nih Mas? keilmuan ini misalnya gini, Ilmu kowe santet. duwe sertifikasi CISA. Sisa. Dengan kamu tidak punya sertifikasi CISA padahal sebenarnya hasil kerjaanmu sama. Ini aku kan melihat kayak apa ya? Kayak protesnya Suneo itu loh. Apa tuh? Kayak protesnya Suneo yang di komik Doraemon. Itu kan ceritanya nih, Suneo itu bilang, Apa? kalau sudah begini lama-lama tanah akan jadi persoalan besar. Ya. Dari barat ke timur, dari utara sampai selatan semuanya sudah ada yang punya. Ya. Apa menurut kalian hal ini nggak aneh? Tanah itu kan sudah ada sejak bumi terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu. Lalu setelah manusia ada, seenaknya saja dibagi-bagi. Nah, jadi sebenarnya yang membuat hal ini menjadi mahal atau tidak, itu manusianya sendiri gitu. Iya, Ya, kalau soal jelas keilmuan itu Kalau prinsip ekonomi dasar semakin Ah, ah. banyak permintaan semakin mahal harganya. Betul, Kayak beras sekarang. betul, Kan mahal banget tuh. betul. Karena arang. Karena jarang. Karena toh. jarang. Tapi permintaannya Nah, banyak. tapi misalnya tadi soal sertifikat CISA sama tidak punya sertifikat CISA, padahal kualitasmu mengaudit IT itu sama sebenarnya. Enggak, sertifikat itu adalah pembuktian bahwa kamu bisa melakukan itu. Betul, Lah kalau kamu nggak punya sertifikat, apa yang bisa kamu buktikan? betul. Ya udah, Seharusnya kan bisa dibuktikan dari kerjaannya. Track record. Track Track record record, seperti itu. Tapi kan ya. kemudian ada semacam jaminan bahwa kamu bisa melakukannya. bahwa kalau punya sertifikat CISA itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini mungkin balik lagi ke pertanyaan pertama tadi. Ketika kita misalnya melihat suatu hal, itu sebenarnya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi ini jadi kelihatan luar biasa ketika yang mengerjakan misalnya punya sertifikat Orang CISA. punya sertifikat. Kayak gitu. Nah, itu gimana kalau menurutmu, Seth? Menurutku wajar sih. Ya, Wajar. iya. Kalau dari aku ngeliat wajar. Karena dia punya effort lebih untuk Untuk ngambil untuk itu, ngambil belajar dan sertifikat. segala macamnya gitu. Karena belum tentu yang misalnya kita mungkin mengira dia bisa melakukannya tanpa sertifikat, ketika dia ikut sertifikasi ternyata nggak lolos. Bisa nggak ini kayak aku gitu? ngomong konteksnya dalam nilai kompetensi yang sama. Oh, sama, gitu. berarti Oh, dia iya. pasti lolos. Iya, Ya, berarti dia punya effort lebih untuk ambil sertifikasi. Gitu. Iya. Makanya Artinya kan ada sebuah, ini kalau aku mau ngomong mau ngomong teori konspirasi ya. Ada sebuah sistem yang kemudian membuat sebuah hal itu jadi nampak lebih nilainya dibandingkan yang lain padahal kualitasnya sama. gini, kamu kalau aku sebagai auditornya, Ah, ah. aku taunya kamu punya keahlian itu dari mana kalau kamu nggak punya sertifikasi? Track record itu tadi. Track recordnya ditulis di mana? Ya misalnya gini, kalau misalnya kondisi di tempatku itu auditornya tidak sampai sekarang belum ada yang punya sertifikasi CISA. Enggak, maksudnya gini, sertifikasi itu kayak semacam bukti bahwa kamu bisa. Betul. Kalau orang walaupun punya kemampuan yang sama, ya aku sebagai orang baru nggak bisa tahu karena aku nggak punya track recordnya dia, aku nggak ngelihat dia kerja selama ini seperti apa. Betul. Iya, iya. Aku setuju. Makanya yang Aku paling setuju di situ. gampang dilihat Di dari sertifikasi. Sertifikasi kan seperti Nah, itu. berarti kamu Tapi mampu. sebenarnya ketika misalnya tanpa adanya inisiatif untuk membuat sebuah sertifikasi, itu si orang ini baik yang sudah punya sertifikasi CISA dan yang belum, dia punya kompetensi yang sama. Taunya dari mana? Kalau Nah, aku orang yang nggak tahu gitu kan. Ya itu Masalahnya dia. itu. Artinya kan sebenarnya bahwa di sini keberadaan sebuah sertifikasi itu seperti sebuah jaminan bahwa si orang ini bisa melakukan pekerjaan audit TI. ya Kayak Ya, gitu. Betul, ya. betul. Ya artinya ada sebuah sistem yang membuat bahwa ini nih harus dihargai lebih ya karena betul. dia punya sertifikasi. Ya. Benar, benar. Ya, kalau Seperti kamu itu kan. kalau kamu pengen dihargai lebih, ya ambil sertifikasi. Ah, Benar. Ini kan mirip dengan analogi yang tadi dibilang sama si Suneo Benar. itu. Bahwa kemudian manusia menciptakan sebuah sistem
yang membagi-bagi, yang mendikotomi Tanah. hal yang sebenarnya tadinya nggak ada masalah gitu loh. Ya. Ada masalah, kenapa harus dibagi tanah, rebutan tanah itu? Loh iya. Jadinya ada masalah. Barangnya kan si tanah ini sebenarnya sudah ada dari Sudah ada. dari zaman dulu. Lalu yang jadi masalahnya itu manusianya ya. Manusianya kan Berarti kita sebenarnya. musnahkan aja nih. Musnah. Kita panggil Thanos ini. 2 kali deh cetak-cetak. Makanya mungkin saya bisa memahami logika berpikir Thanos kenapa dia kepingin memusnahkan separuh Ya. kehidupan. Iya paham juga. Maksudnya nih, bagusnya film itu adalah dia sebenarnya mengangkat kejahatan yang sebenarnya perlu kita pikirkan apa itu jahat apa enggak. Ah, iya. Logikanya Sebenarnya masuk logikanya. sebenarnya. Logikanya masuk maksudnya. Tapi secara moral itu jahat. Betul. Gitu loh. Nah, iya. Secara Tapi logika kita itu jadi benar. bisa berpikir lagi bahwa apa yang dilakukan Thanos itu emang benar nggak sih gitu. Nah, iya. Itu jadi bahan Refleksi. refleksi gitu. Maksudnya pijet, bahwa masalahnya adalah ya Pijat. Refleksi. jari-jari Cari. Pijat tenan. itu. Iya benar. Sebenarnya kan sertifikasi sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu tadi, menyelesaikan masalah ketika untuk membuktikan bahwa dia punya kemampuan gitu. Jadi makanya di satu sisi itu saya berpikir gitu loh. Sebenarnya yang menciptakan sebuah nilai itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, manusia adalah itu sendiri. Nilai sentimental dari si manusia ini sendiri. Ketidakpercayaan. Kayak tadi kita ngomong masalah lukisannya Van Gogh, terus kemudian ada puisi yang disebut baik atau tidak, seperti itu. Iya. Nilai-nilai seperti ini sebenarnya ya hasil dari sentimentalan manusia ini sendiri. Ya, gitu. betul. Ya, Bukan berdasarkan dari nilai sesungguhnya produk itu. ya benar. Kayak Setuju. gitu sih. Ya itu pinter-pinternya yang punya brand aja sebenarnya. Gimana makanya pentingnya membangun brand awareness gitu kan. Kita kalau punya brand untuk berbisnis kan pentingnya kita gimana membangun brand itu biar akan terlihat lebih mahal padahal kualitasnya juga sama dengan yang lain gitu kan. Sebenarnya suatu tantangan di bisnis juga kalau kita ngomongin bisnis. Iya benar. Dan menurutmu itu fair? Fair aja sih. Fair aja. Menurutku fair. Fair aja. Ya tergantung balik lagi ke orangnya lagi mau kemakan sama brandnya apa enggak atau kita bisa. Makanya balik lagi ke orang buat bisa hidup sederhana, kecukupan maksudnya merasa cukup gitu kan dengan apa yang dia punya, enggak harus dengan harga yang mahal tapi speknya biasa aja misalnya tadi gitu. Bahwa dengan Xiaomi atau Samsung pun bisa hidup gitu tanpa Iya. harus beli iPhone. Tanpa iPhone. Iya. Misalnya gitu. Balik lagi ke orang lagi itu sebenarnya. Oke. Nggak harus dipermasalahkan. Yang mempermasalahkan ya orang-orang yang Ya punya manusianya masalah. lagi. Iya, manusia Dari lagi. dulu memang manusia kok. Iya makanya. Makanya kita itu sekarang ini disuruh puasa. Hai Hai orang-orang yang beriman. Apa terus? Diwajibkan kepadamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang Orang sebelum kamu. Nah, puasa itu apa? Puasa. Puasa. Sebulan Jadi penuh memang kita ini puasa. kan sebenarnya harus mengendalikan diri. Iya, betul. Tidak berlebih-lebihan. Betul. Kayak yang sudah Pas kita buka bahas juga di jangan makan episode yang lalu. Iya, jangan berlebih-lebihan. Nanti kembung, Betul. kemelekaran nanti. Iya. Betul. Puasa juga cukup 1 bulan aja. 2 bulan kayak kamu ya. Kenapa dia berzina di siang hari kok? Dia kan dulu kalau tahun lalu kan setengah hari. Oh iya. Kayak 30 hari pertama itu setengah hari, nanti sisanya 30 hari Saya berikutnya. kira kena hukuman karena berzina di siang hari. Enggak dong, itu 40 hari ya kayaknya ya. 2 bulan bukan? Oh, 2 bulan. 2 bulan 2 puasa. bulan tuh 2 bulan puasa. Oh, alah. Kalau berzina di siang hari. Iya. Betul. Baik, Oke. ditutup Septri. Oke, itulah yang tadi kita bahas. Apa secara sih yang kita bahas? panjang lebar? Muter-muter ya kayaknya ya. Iya, tentang bagaimana orang lihat itu biasa atau orang lain lihat itu luar biasa. Itu sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing gimana cara kita melihatnya. Ya, maksudnya Jangan memaksakan juga ya ya. wajar aja kalau orang itu melihat itu luar biasa ya itu karena perspektifnya dia melihat itu emang luar biasa. Iya. Dan tentu juga di mata kita juga itu luar biasa ya kita juga jangan memaksakan bahwa itu jadi biasa gitu. Dan hati-hati, yang namanya perspektif itu belum tentu terbentuk karena pikiran objektif kita. Iya. Kadang-kala dipengaruhi oleh komunitas. Tuh, lingkungan. Jadi jangan sampai kemudian kita memaksakan diri untuk agar diakui lingkungan mengonsumsi, kita. iya, mengonsumsi hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena alasan supaya Diakui divalidasi oleh lingkungan komunitas. gitu. Iya, betul. Misalnya dulu ada komunitas pengguna iPhone, wah aku pengen masuk komunitas itu harus Nah, punya yo iPhone. kuwi biyen sing video ibu-ibu arisan kumpul kae lho, ibu-ibu muda sosialita Harus iPhone. yang Harus harus iPhone. iPhone. Kalau nggak iPhone nggak boleh gaul sama Nggak kita. punya temen. Ah, Astaga. kayak gitu. Mesti itu
itu ya kita harus bisa membatasi diri itu. Maksudnya kita tahu ya itu kesadaran diri masing-masing. Ya ada juga tuh yang di Malah jadi panjang. Jadi Ini panjang. udah kesimpulan. Saya sendiri sudah mau nutup. ya maaf. Ya pokoknya kesimpulannya itu. Ya maaf. Sadar diri. Nanti cerita ini saya sambung ke episode berikutnya. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berakhirlah sudah episode ini, wahai kawan-kawan semua. Nah, pastinya kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetaplah semangat mencari Dragon Ball untuk menyelamatkan dunia bersama Mas Jo Munyo yang tonggos karena nabrak helikopter. Dadah.